Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga SIP. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan juga lancar menjalankan setiap rutinitas Anda. Seperti biasa keluarga SIP, senang sekali di hari Rabu ini kita kembali hadir di Dialog Sosial Budaya di edisi Rabu 5 Februari 2025. Sampai 1 jam ke depan kita akan bahas terkait dengan tema mengenal 4 ruang diskusi di ranah Minangkabau. Bersama dengan narasumber kita sudah ada Ustadz Heru Fitriade Sandi, Datuk Majo Basa sebagai tokoh adat, atau saya pribadi sering sapa beliau dengan Angku Majo Basa. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Angku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Angku, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Nah, Angku, kita sekarang beralih ke ruang diskusi di ranah Minangkabau gitu ya. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengundang Anda yang ingin bertanya, silakan, kita masih tunggu Anda di line interaktif kita di 08122200159. Terima kasih untuk Anda yang masih menikmati di live streaming kita di www.sipfm.com atau mungkin di 105,8 Radio SIP FM ya. Baik keluarga SIP, ruang diskusi ya ranah Minangkabau ini unik dan dengan berbagai aneka ragamnya. Bahkan kita kenal dengan istilah ruang diskusi di Minangkabau. Ini adalah tempat di mana masyarakat Minangkabau berkumpul untuk bertukar pikiran, atau mungkin mereka akan melakukan perdebatan yang dalam artian positif ya, dan juga mencari solusi atas berbagai permasalahan. Dan ruang diskusi ini ternyata nggak harus berupa tempat fisik, tapi juga dapat berupa forum atau mungkin kegiatan ya. Banyak fungsi dari ruang diskusi di Minangkabau, dan kita kenal ada 4 ruang diskusi ternyata di ranah Minangkabau. Kita ke Angku Majo Basa dulu ya. Angku, kalau kita kenal dengan ruang diskusi, sekarang kita diskusi itu sering di dalam ruangan gitu ya, dalam ruangan atau mungkin yang lebih modernisasinya ke kafe misalnya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di dulunya orang Minangkabau itu biasanya mereka melakukan ruang diskusi di mana saja ini Angku gitu. Karena dari tema kita kenal dengan 4 ruang diskusi. Kira-kira apa aja sih 4 ruang diskusi yang dimaksudkan ini? Ya baik, terima kasih. Pertama kita mohon izin ya pada angku-angku nenek mama pengulu negara masa batua serta cadik pandai, alim ulama, kemudian para dubalang dan bundo-bundo kanduang di ranah Minang. Hari ini kita membicarakan tentang ruang diskusi yang ada di ranah Minang ya. Ya. Kalau kita lihat dari masa lalu dari kebudayaan kita, itu ada 4 ruang diskusi yang biasa digunakan oleh orang Minang dalam berbagai hal dan tujuan tertentu. Baik. Ya, ruang diskusi itu ada yang formal, ada yang informal. Baik. Ya. Baik. Ada 4 ruang diskusi yang umum digunakan oleh orang Minangkabau. Yang pertama rumah gadang. Baik. Ya, kemudian yang keduanya surau. Kemudian yang ketiganya lapau. Oke. Yang keempatnya balerong. Baik. Tadi ada 2 klasifikasi ya, ada formal, ada informalnya. Kira-kira gitu. Mana yang formal, mana yang informalnya Angku dari 4 ruang dari diskusi 4 tadi? ruang ini yang lebih kepada ruang diskusi formalnya itu adalah rumah gadang dan balerong. Baik. Nah, lebih kepada formalnya gitu. Kalau surau itu kombinasi ya. Baik. Ada formalnya ketika proses penyampaian penyampaian ilmu. Baik. Dan informalnya nanti ketika aplikasinya gitu. Nah, sementara kalau lapau itu informal gitu. Baik, kita bagi 2 gitu ya Angku, biar lebih memudahkan keluarga SIP di rumah. Bahwasanya ada 4 ruang diskusi, tadi sudah di-mention oleh Angku Majo Basa, rumah gadang, surau, lapau, dan balerong. Di segmen pertama ini Angku, kita fokus ke rumah gadang dulu nih, karena ini yang paling identik dan dekat dengan telinga kita. Bahkan kita sering lihat ini dalam keseharian, rumah gadang gitu Angku. Rumah gadang
kenapa gitu Angku rumah gadang ini bisa jadi sebagai tempat ruang diskusi gitu? Karena mungkin dari beberapa orang rumah gadang ini sebagai tempat singgah atau tempat tinggal gitu ya. Ini kenapa bisa dijadikan sebagai salah satu jenis dari ruang diskusi Angku? Nah, baik. Rumah gadang itu adalah rumah bersama ya. Rumah bersama atau rumah kaum. Baik. Nah, dimana kalau saat ini itu sudah sangat miris ya, sangat jarang kita menemukan rumah gadang kaum itu. Baik. Yang ada sekarang rumah gadang milik pribadi. Benar sekali. Nah, dia tetap rumah gadang tapi milik pribadi. Rumah gadang yang kita maksud di sini sebagai ruang diskusi itu adalah rumah gadang milik kaum. Baik. Di mana rumah gadang itu akan terbagi menjadi 2 bagian. Bagian kalau orang Minang istilahkannya bagian mudik dan bagian hilir. Oke. Nah, jadi rumah gadang ini berisi dari beberapa keluarga di sana yang bertempat di sana. Jadi segala sesuatu permasalahan dalam kehidupan sehari yang menyangkut satu kaum itu, maka ruang diskusinya atau forum untuk penyelesaiannya adalah di rumah gadang. Baik. Dengan istilah adat yang sering dipakai di sana adalah bule aye kapamuluah, bule kato kamufakat. Baik. Disitulah tempat bayoyo, tempat membicarakan tentang keadaan suatu pesukuannya. Baik. Baik itu dari segi adat, moral maupun segi ekonominya. Nah, di sana. Dimana kalau di rumah gadang tentu pimpinan tertingginya adalah penghulunya. Baik. Kemudian dibantu oleh beberapa mama-mama tertua yang sebagai, mungkin ada yang sebagai manti, ada yang sebagai dubalang, ada yang sebagai cadik pandainya, ada juga yang sebagai tungganai rumahnya. Untuk mendampingi proses diskusi yang ada di sana. Baik, berarti ini menyangkut permasalahan suatu kaum gitu, Angku. Ada hal yang ingin didiskusikan bersama. Oke, Angku, sebelum kita lebih lanjut ini, apakah gitu ya Angku dahulunya, karena sekarang kita sudah bisa klaim ya dalam artian rumah gadang itu kebanyakan milik pribadi sekarang. Nah, kalau dulu kita throwback ya, atau balik ke masa lalunya gitu. Apakah dulu satu kaum punya satu rumah gadang atau bisa lebih gitu? Satu kaum gitu. Ini saya pribadi juga kekurangan ilmu di sana gitu, Angku. Boleh dikasih kita sedikit informasi, Angku, dulu apakah idealnya gitu ya? Idealnya satu kaum punya satu rumah gadang juga. Jadi khusus memang mereka punya satu rumah gadang untuk sebagai ruang diskusi tadi, sebagai permasalahan dan sebagainya, atau bahkan ada yang lebih dari satu rumah gadang dalam satu kaum ini, bagaimana Angku? Ya, kalau kita lihat merujuk dari keadaan di masa lalu, kita juga tidak bisa memastikan secara utuh, tapi secara analisa kita bisa melihat bahwasanya setiap kaum pasti memiliki satu rumah gadang. Ya, minimal satu rumah gadang. Satu rumah gadang sebagai tempat mereka berkumpul bersama. Baik. Namun dengan berkembangnya individu-individu, anak-anak kemenakannya, tidak dipungkiri satu kaum akan memiliki beberapa rumah gadang. Iya. Nah, misalnya di saya sendiri ya, itu memiliki 3 rumah gadang. Masya Allah. Nah, dengan setiap rumah gadang itu anak kemenakannya berkisaran 200 sampai 300 orang. Itu beda-beda fungsi nggak? Aku maksudnya dalam artian ya, kalau untuk bahas ini di rumah gadang ini gitu, bahas ini di rumah gadang ini, atau sama aja sebenarnya? Sama penggunaannya, fungsi, tapi berbeda keanggotaannya gitu. Baik, berarti penghuni ya, si penghuni dari rumah gadang itu. Rumah gadang itu. Rame juga ya. Ya, jadi ada 3, ada yang 2, memang ada yang 1 gitu. Baik. Jadi kita bisa dari analisa minimal seorang penghulu punya satu rumah gadang. Itu sebagai identitas juga ya. Identitas dia. Oke, baik, itu sudah rumah gadang tadi kita sampaikan bahwa ini sebagai tempat diskusi keluarga sip ya, untuk ya apapun itu yang ingin dibahas dalam sebuah kaum. Dalam sebuah kaum.
dan juga tempat pengajaran tentang tata krama dan budaya gitu. Oke, Karena baik. dalam diskusi di rumah gadang beda dengan diskusi kita di forum rapat ya. Nah, kenapa? Karena di rumah gadang punya aturan tertentu. Oke. Mulai dari posisi duduknya, Iya. cara bicaranya, kemudian permasalahan yang akan dibawa khas di sana. Iya, gitu. baik. Tapi kalau kita lihat sekilas, apakah cara komunikasi yang disampaikan gitu ya, Angku, ini lebih intimate, dalam artian lebih intim gitu, karena ini menyangkut kaum ya. Contoh dari penghulunya mengajarkan kepada anak kemenakan gitu terkait dengan hal-hal kaidah yang ada dalam Islam, dalam agama, adat gitu ya. Dalam adat, mungkin cara komunikasinya lebih hangat gitu ya, lebih intim kali ya, Angku ya, nggak terlalu formal kah gitu dalam diskusinya? Ya, biasanya di dalam forum diskusi rumah gadang itu tetap di awalnya itu diawali dengan pesambahan ya. Oke, ada petata petiti juga di awal. Ada petata petitinya dulu. Menarik sekali. Yang membicarakan tentang maksud dan tujuan gitu. Nah, setelah mengungkapkan maksud dan tujuan, baru nanti ya ke forum diskusi secara lepasnya gitu. Baik, menarik sekali ini. Dan di sana akan beradalah peran-peran masing-masing anggota yang terlibat di situ gitu. Ya, karena dalam forum diskusi rumah gadang itu tidak hanya kaum lelaki saja, tapi kaum perempuan juga ikut di sana. Karena ini menyangkut terkait dengan persukuan dia. Baik. Dia. Namun yang pengambil keputusannya tetap adalah penghulunya. Ya, yang menjadi pemutus dari sebuah permusyawaratan di sana. Baik, menarik sekali ya. Diawali dengan petata petiti gitu. Apakah petata petiti ini sebagai salah satu karakteristik atau karakternya orang Minang memulai diskusi di Angku? Karena kita lihat ya sering banget setiap pertemuan itu ada petata petitihnya, aba alua istilah kalau dari kita orang Minang ya. Selalu itu identitas, dalam artian ya kalau nggak ada itu kayaknya kurang afdol deh gitu, tidak ada apapun itu ya, event pernikahan atau hanya sekedar batimbang tando dan lain sebagainya, itu selalu diawali dengan petata petitih. Ini apakah sebuah ciri khas juga ini dari orang Minang ini? Ya, jadi petata petitih itu sebetulnya memerankan peran sebagai raso jepreso. Baik. Karena orang Minang itu dia bukan tipe orang yang kalau zaman sekarang bilang apa namanya to the point ya. Oke, to the point ya. To the point gitu. Sementara orang Minang tidak seperti itu. Menarik ya, sekali. Dalam adat orang bilang adat itu bersesamping. Ya. Artinya ada raso jepreso yang dimainkan gitu. Jadi tidak langsung ngomong secara lugas ya, tapi menggunakan pemisalan, perumpamaan yang memiliki nilai-nilai sehingga orang Minang terbiasa menggunakan logikanya untuk menyampaikan sesuatu. Menarik sekali ini ya. Ini menggambarkan betapa cerdasnya orang Minangkabau ya. Minang Pride ya. Kita proud of being Minangkabau. Gitu ya. Baik, Angku, saudara rumah gadang. Kita coba ke ruang diskusi yang kedua ini, Angku. Rumah gadang. Ini miliknya orang Minangkabau, dalam artian ya orang Minang nggak mungkin nggak ada rumah gadang gitu ya. Nah, kalau dari Islam itu bisa lebih ke surau atau musala dan sebagainya. Ini juga jadi sebagai tempat diskusi nih, seperti ya di Ranah Minangkabau. Surau ini gimana lagi nih, Angku? Surau itu adalah tempat pengajaran ya agama Islam di masa lalu, di mana surau ini juga terbagi berbagai jenis. Ada namanya surau pasukuan, ada juga namanya surau yang umum. Ada juga nanti namanya musola dan masjid gitu. Baik. Jadi ini berbeda-beda peran. Kalau masjid ini sesuai dengan kaidah yang ada di dalam Islam. Baik. Apakah masjid tidak bisa menjadi surau? Bisa saja, tergantung nanti fungsi yang dimainkan di sana. Namun di sini surau yang dimaksud adalah tempat pengajaran dan tempat tidurnya para lelaki Minang yang belum berkeluarga. Jadi di ranah Minang itu laki-laki boleh tinggal di rumah itu sampai masa balik. Baik. Ya, jadi kalau laki-laki sudah balik, dia tidak boleh lagi tinggal di rumah gadang.
Dia akan tinggal di surau. Iya. Ya, di surau itu nanti akan dipimpin oleh alim ulama. Ada tokoh-tokoh agama di sana. Iya, iya. Nah, di surau itu pengajarannya seperti perguruan, taklim, pengajian seperti itu, untuk mengawali seluruh aktivitasnya. Kemudian baru dilanjutkan dari penanaman nilai-nilai moral, nilai-nilai adat, termasuk nilai-nilai untuk menjaga diri. Jadi surau di masa dulu ya, kalau sekarang mungkin sangat jarang kita temukan, itu kita diantarkan sama orang tua kita ke sana dengan bermodalkan bantal dan selimut gitu. Baik. Jadi diantarkan ke surau, nanti diserah terimakan, dan di sanalah kita dibimbing masa-masa pancarobanya lah ya, kalau istilahnya anak laki-laki di zaman dahulu gitu. Jadi di situ diajarkan ilmu agama, ilmu adat, tata krama, dan juga ilmu untuk menjaga diri, atau orang lebih identik dengan silat gitu. Nah, di sana diajarkan silat. Jadi boleh dikatakan laki-laki Minang di zaman dahulu itu tidak bisa 100% yang anak-anak mudanya itu sholat berjamaah di surau gitu kan. Keren banget ya. Karena sudah diajarkan gitu ya, sudah dilatih. Karena dia tidur di sana. Tentu bangun pagi semuanya karena akan melaksanakan sholat subuh. Istilahnya garim lah sekarang kita bilang ya. Orang tinggal di sana, semuanya udah tahu semua itu. Jadi dia tinggal di situ. Pulang ke rumah hanya untuk mandi, ganti pakaian, makan gitu. Tapi tidak jarang juga di surau itu kita juga makan ya. Baik. Kebetulan saya sendiri juga pernah merasakan ya, tinggal di surau itu hanya beberapa tahun. Tahun berapa itu, Angku? Tahun 90-an lah, 90-an awal gitu kan. Nah, kalau sekarang karena perkembangan zaman di waktu itu, masuknya modernisasi ke Indonesia dan tidak tertutup ke ranah Minang, orang mulai berpikir tidurnya di rumah saja, karena orang sudah mulai berumah-rumah sendiri-sendiri, tidak lagi berumah-rumah gadang seperti dulu. Baik, itu mungkin salah satu alasan ya kenapa dialihkan ke surau, karena dulu rame di rumah gadang itu di rumah yang gadang tinggal. Itu ada beberapa keluarga gitu. Benar banget lagi. Karena memang sudah lama sepertinya, Angku, pergeseran itu sejak saya lahir ya, umur berapa itu udah nggak ada lagi gitu. Angku 95-an ya, 98, 2000-an itu udah nggak ada lagi gitu. Karena abang sendiri tuh nggak ada yang istilahnya diantarkan ke surau gitu. Kita nggak ada kenal istilah. Tapi keluarga sih kalau ada di daerah Anda yang masih ada ya, masih eksis cara seperti ini, boleh dong komen gitu ya, atau mungkin ada WhatsApp ya. Ini menarik sekali, daerah mana sih yang masih ada gitu ya pemudanya yang ke surau. Ini menarik sekali nih gitu ya, Angku. Baik, Angku, nanti kita akan lanjutkan kembali karena masih ada 2 ruang diskusi ya, Angku ya, yang akan kita sampaikan untuk Anda keluarga SIP. Untuk yang bertanya silakan kita tunggu atensi Anda tentunya di line interaktif kita keluarga SIP ya, di 081222010159. Kita akan kembali lagi setelah informasi berikut ini. Pastikan masih di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP, kita kembali di program Dialog Sosial Budaya. Masih dalam pembahasan mengenal 4 ruang diskusi di ranah Minangkabau bersama dengan narasumber kita, tokoh adat, yakni Ustadz Heru Fitria Desandi Angku Majobasa. Keluarga SIP, di segmen kedua ini kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan 2 lagi ini ruang diskusi di ranah Minangkabau ya. Seperti yang sudah kita sampaikan di segmen pertama, itu ada rumah gadang, ada surau dengan fungsinya masing-masing gitu keluarga SIP, dan juga siapa saja orang yang terlibat di dalamnya gitu ya. Karena pada dasarnya memang ruang diskusi punya fungsi yang sangat luar biasa ya, tempat bertukar pikiran dan informasi, mencari solusi permasalahan suatu kaum secara khususnya gitu ya. Dan kemudian mungkin akan sebagai jadi wadah mempererat
tali silaturahim serta melestarikan budaya yang ada di Minangkabau gitu, karena banyak diskusi, banyak pembahasan yang terjadi di sana gitu. Kembali kita ke Angku Majabasa. Angku, tadi sudah kita mention dua yang ruang diskusi, ada Rumah Gadang, terus kemudian ada Surau ya gitu, dengan keunikannya masing-masing dan fungsinya yang tentu walaupun secara keseluruhan akan membahas soal adat dan budaya gitu ya, tapi mereka punya fungsi yang berbeda secara kaidahnya seperti ya. Spesifiknya gitu. Benar banget. Nah, Angku, kita ke ruang diskusi selanjutnya. Mungkin banyak atau di antara Anda keluarga SIP yang kenal dengan istilah lapau gitu ya. Lapau ini seperti apa gitu ya, dan diskusi seperti apa juga ini yang dilakukan oleh orang Minangkabau di kategori lapau ini gitu. Silakan kita ke Angku Majawasa. Ya. Jadi ruang diskusi yang ketiga itu di Minangkabau disebut dengan istilah lapau ya. Nah, jadi lapau di sini adalah tempat duduk, yang tempat orang berjualan, bisa ada minum dan makannya gitu. Yang mana lapau ini biasanya berfungsi 2 sesi sebetulnya di masa-masa lampau gitu. Yaitu berfungsi pada waktu pagi setelah subuh. Kemudian nanti fungsinya menjelang maghrib ya, menjelang maghrib sampai sebelum isya. Baik. Nah, tunggu lapau itu gitu. Jadi lapau ini sedikit berbeda ya dengan lapau yang sekarang gitu. Kalau yang pernah kami dapatkan itu, lapau itu adalah tempat minum ya, tempat sarapan lah bagi para laki-laki yang sudah berkeluarga rata-rata. Nah, yang berkeluarga, kemudian di lapau itu terdapat atau diisi oleh para tokoh-tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat lainnya gitu. Jadi lapau di masa dulu itu adalah tempat diskusi non formal ya, namun tetap menjaga raso, pareso, ya, kemudian baso jubasi gitu. Nah, jadi tidak bisa sembarangan saja kalau lapau yang pernah kami dapati gitu. Salah satunya seorang mamak rumah tidak mungkin duduk bersanding dengan sumandonya gitu. Baik. Jadi dia akan punya secara non formal, dia punya kaedah sendiri di mana dia akan duduk gitu. Baik. Nah, jadi dia tidak dengan serta-merta mencampur di mana yang kosong di sana duduk, tidak. Dia juga akan ada nilai-nilai raso presonya. Baik. Nah, kemudian di lapau pun pembahasannya lepas, ya, diskusinya lepas, bebas, ya, secara sosial dan ekonomi. Namun kalau secara adat dibahas di lapau, orang akan menegur karena pembahasan adat itu adanya di Rumah Gadang dan di Balerong adat, bukan di lapau. Baik, menarik. Ada Balerong tadi nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi di lapau ceritanya lepas gitu. Namun walaupun dia lepas seperti itu, dia tetap memperhatikan nilai-nilai dan tata keramanya dalam berbicaranya. Baik. Bisa jadi di lapau itu terjadi diskusi terkait dengan bagaimana peningkatan ekonomi, kemudian bagaimana rencana kita untuk pengembangan kampung dan lain-lainnya. Baik. Namun di sini informal, tidak ada satu ikatan gitu, tidak perlu ada yang memutuskan pembicaraan ya. Baik. Pembicaraan berakhir hanya ketika kopi sudah habis atau hari sudah mulai siang. Berarti nggak ada petata petitih ya, Angku? Nggak ada petata petitihnya gitu. Baik, jadi lepas. Itu biasanya membuka diskusi itu, atau ada juga kah harus si A yang membuka diskusi, atau bebas saja sebenarnya, aku mengalir aja kah? Mengalir saja dia. Nah, misalnya salah seorang sudah tiba di lapau, dia sedang duduk mengopi. Nah, kemudian nanti tiba yang lain, biasanya diawali menanyakan kabarnya, bagaimana aktivitasnya gitu. Dan di lapau di masa dulu, ketika kita yang datangnya baru atau orang yang ada di lapau, ketika kita duduk, mereka akan ada raso preso. Salah satu dia akan tawarkan, "Sama makan, Wak," gitu. Makan kita gitu kan.
Iya, benar. Minum sama-sama gitu ya. Benar, Kayak benar, gitu. benar. Kalau lapau sekarang tidak seperti itu gitu. Langsung Makan-makan santuang surang sendiri. selah, gitu. Iya, tidak ada gitu. Termasuk beberapa rumah makan dulu yang kami dapatkan di Padang Panjang masih seperti itu. Masya Allah. Nah, ketika kita beli makan di rumah makan itu, ada satu meja orang makan tuh, kita baru tiba. Nah, kemudian ketika yang baru tiba ini mau mulai, dia akan tawarkan juga semua makan apa. Iya, benar Seperti banget, itu, benar gitu. banget, benar Kalau banget. sekarang mungkin jarang sekali kita Iya, temukan. iya, Gitu. iya, benar. Nah, ini salah satu nilai-nilai yang ada ditanamkan di lapau itu. Iya, iya. Dan memang sontak seketika gitu ya, Angku, ketika ada orang yang menawarkan seperti itu, bahkan nggak kenal ya, nggak Iya, kenal. nggak kenal. Kita langsung bilang, wow, ini orang Minang banget ya. Dalam artian Iya. ini ada sebuah ciri khas yang masih melekat dalam diri kita ya. At least dari cara bakso tadi lah ya, membasoi orang makan Iya. gitu ya. Itu sesimpel itu, tapi ini menunjukkan karakter orang Minang ternyata, Masya Allah. Bersyukurlah untuk Anda yang masih punya ciri, Dan masih di punya lapau cara biasanya seperti itu. walaupun lepas, Hmm. tapi dia tidak ada. Kalau sekarang kan kita ketemu di beberapa tempat, tapi memang kita tidak bisa kategorikan dia lapau lagi ya, atau istilah sekarang seperti kafe kan, satu Iya. meja ada teriak-teriak, satu lagi Benar, entah apa yang sibuk lah dengan ya. tidak ada Kalau diskusi. di dulu itu lapau itu mungkin beberapa diskusi terjadi gitu. Nah, cuma mereka saling menghargai satu sama lain. Baik, menarik sekali ya. Ini bisa kita ambil sebenarnya apa sih perbedaan lapau dan cara diskusinya dahulu dibandingkan hari Yang ini gitu ada ya, Angku. hari ini. Hari ini ya lebih ke banyak mereka punya kelompok masing-masing gitu, Angku ya. Mereka Ya. punya kelompok masing-masing dengan caranya masing-masing juga Dengan gitu. cara masing-masing, Don't gitu. care lah orang merasa terganggu atau Ya. tidaknya gitu ya. Ya. Ini langsung aja tuh kita bayar di sini. Nah, kayak gitu sih, Ya. individual banget gitu ya. Dan malah yang lebih parahnya sekarang itu mulai bergeser lagi. Mm. Kalau beberapa tahun sebelumnya mungkin lapau itu mungkin seperti tadi, dia berkelompok, dia dengan aktivitas dia sendiri, tidak lagi ada rasa preso dengan pengunjung yang lain gitu. Kalau sekarang malah sunyi, duduk bersama tapi tidak ada diskusi, semuanya hanya karena fokus dengan sibuk gadgetnya dengan masing-masing gitu. gadget ya. Ya. Mabar istilahnya sekarang Ya. malahan Ya, gitu. jadi tidak ada terbangun diskusi, perdebatan gitu. Baik, sayang sekali ini terjadi ya, Angku ya. Semakin ya kita sibuk dengan diri sendiri, padahal kita punya ruang loh untuk diskusi, diskusi. sebenarnya. Baik, Angku, dari lapau ya sudah nampak perbedaan yang begitu jelas ya keluarga si lapau hari ini dengan lapau yang dahulu gitu, dan sebenarnya banyak nilai yang bisa kita ambil. Kita ke yang terakhir, Angku sampai sebutkan tadi ada rumah gadang, ada balerong gitu ya. Balerong. Kita ke balerong ini, Angku. Yang keempat itu balerong. Balerong itu adalah tempat diskusinya para pemimpin adat atau tokoh-tokoh yang dihormati. Nah, di sanalah mereka membicarakan terkait dengan undang-undang dan aturan-aturan yang ada di suatu negari yang ada di Minangkabau. Nah, jadi sesuatu yang akan mengikat orang banyak itu bukan dibicarakan di lapau, juga tidak dibicarakan di rumah gadang, tapi dibicarakan di balerong. Baik berupa hukumankah atau kebijakan pengembangan dan lainnya gitu. Berarti ini lebih apa ya, Anggu ya, lebih ramai dalam artian yang terdiri dari beberapa kaum gitu ya, Anggu ya. Ya, terdiri para kaum dan para pemikir Ya, yang lain. baik. Nah, di balerong orang menggunakan istilah duduknya sama rendah, tagaknya sama tinggi. Ya, walaupun nanti pada prosesnya akan ada yang ditinggikan sarantiang, didahulukan selangkah selaku yang akan menjadi pemimpin sidang dalam balerong gitu, sesuai dengan aturan dan adat yang ada di daerah tersebut. Tapi secara umum di balerong itu semua orang punya hak untuk berbicara. Baik. Namun tidak semua orang punya hak untuk memutuskan. Baik, karena punya pemimpin rapat lah istilahnya gitu ya, ada Anggu. yang punya wewenang untuk itu gitu. Di sanalah mereka para pemikir itu dalam istilah adat mampayo mampatidokan gitu, mampailie mampamudiakan agar dapat aye nanjania saya yang ada ya gitu. Masya Allah. Sehingga nanti sebuah keputusan bisa diambil dan membawa kebaikan untuk
kampung dan nagari. Baik. Angku, saya penasaran ini Angku, kalau dulu alur diskusinya seperti apakah tenang gitu ya dan adem ya. Kalau kita lihat sekarang ya ada yang angkat-angkat kursi gitu ya. Ada yang cara ngomong yang nggak jelas ya, mulai keluar kata-kata gitu yang kotor gitu ya. Nah kalau dulu tuh gimana tuh? Saya penasaran ini, apakah setenang itukah diskusinya dulu, lebih dewasa kah gitu ya dari segi penyampaian atau bagaimana? Kalau kita lihat dari beberapa cerita dari orang-orang tua kita di Balerong itu, proses diskusinya itu diawali dengan petata petiti, kemudian baru musyawarah secara besar. Itu mulai dari nada rendah sampai nada tinggi. Baik. Jadi bukan datar saja. Baik. Nada rendah sampai nada tinggi. Nada tinggi ini maksudnya marah apa gimana Angku? Iya, bisa jadi dia meluapkan marahnya, atau kata-kata yang lebih tegas gitu. Namun tetap menggunakan raso jo preso. Baik. Rasonya dibawa naik, preso dibawa turun. Baik. Artinya apa? Kata-kata nada tinggi itu bukan dikatakan seperti lugas seperti sekarang gitu. Tapi bisa saja dengan bahasa isyarat yang nadanya sebetulnya sudah tinggi. Contoh, ada kebijakan mungkin keliru diambil. Mungkin bisa jadi orang bilang cando menangkuk kucing dalam karung katanya. Masih menggunakan kiasan ya? Sesuatu yang dikerjakan tanpa tahu apa dulu isinya gitu. Menarik sekali ini. Jadi seperti itu. Atau mungkin dia merasa tersinggung dengan pendapat dia yang tidak diterima orang. Mungkin dia bisa juga menggunakan kata kiasan gitu kan? Iya. Ya, bak antimun bungkuk dalam karuang gitu kan? Menarik. Artinya dia tidak didengar gitu kan? Sehingga orang lain merasa merasa tertegun lah gitu. Nah itu perbedaannya. Kalau sekarang kan tidak, betul-betul langsung gitu ya. Dan bahasa yang dikeluarkan itu kotor kadang. Ya, terkadang yang tidak pantas disebut gitu. Benar, karena emosi tadi ya. Tapi masih keren loh, maksudnya tuh para pemangku atau para petinggi dalam sebuah kaum gitu ya, ketika mereka diskusi, mereka tidak menunjukkan egois dirinya atau saya siapanya gitu ya. Karena di Balerong adalah penghulu, salah satu sifat pantangan penghulu itu adalah mahariat mantam tanah. Baik. Artinya tidak boleh melihatkan seperti yang tadi ngangkat kursi, itu dah melihatkan sifat dari seorang muda mata gitu kan. Maka cacat dia sebagai seorang penghulu. Atau mencabik baju di dado, artinya dia melihatkan siapa dianya gitu ya? Siapa dirinya gitu. Seperti itu. Baik, luar biasa. Jadi kelihatan karakter seorang penghulu dari cara dia berdiskusi gitu ya. Aku ya, menarik sekali ini. Malah kalau terlalu panas, orang di dalam rapat itu bisa saja dia akan menyampaikan yang di sini ini orang Minang bukan orang Kabau gitu. Wow, keren banget. Ya itu semuanya akan merasa terdiam dia ketika tidak mau antara satu dengan yang lain tidak ada pertemuan kata mufakatnya. Benar-benar. Di daerah Angku sendiri itu berapa kali Angku, atau mungkin dalam setahun itu ada 1 atau 2 kali melakukan diskusi di Balerong kah Angku gitu? Kalau di Balerong itu kita ada misalnya untuk baralek penghulu biasanya dilaksanakan sekali 2 minggu gitu. Wow, termasuk intens juga ya? Ya, kebetulan yang menjabat di lembaga adat itu orang-orang yang mau untuk kemajuan daerah, maka menyempatkan waktu seperti itu. Menarik sekali nih. Saya kiranya cuma 2 kali setahun gitu ya untuk event gede gitu, untuk baralek kadangnya sebuah kaum atau nagari gitu ya, udah di kaum Balerong. Ini cukup menarik sekali nih Angku. Maksudnya intens ya, dalam ada pertemuan rutin dan itu per minggu. Per 2 pekan ya, Masya Allah, ini semoga lancar ya. Angku, terakhir karena sudah di menit 57 waktu Indonesia Barat menuju pukul 11 ini Angku, kita mohonkan closing statement terkait dengan pembahasan ruang diskusinya di Minangkabau. Ya, ruang diskusi di Minangkabau tadi kita sudah jelaskan ada 4 ruang yang mendukung perkembangan mental dan
keahlian orang Minangkabau itu dalam bicara, berdiskusi, berargumen gitu. Jadi keempat ruang ini sangat menjadi pendukung terbentuknya karakter anak-anak Minang yang kuat. Itu sebabnya kita lihat pada para pendiri bangsa kita, tokoh-tokoh bangsa itu mayoritas berasal dari Minangkabau. Karena apa? Karena proses pembentukannya terjadi dari 4 ruang tadi. Mereka dibesarkan di rumah gadang, dididik di rumah gadang, dan melalui proses pendidikan secara berargumen di rumah gadang. Kemudian mereka ditempa secara agamanya di surau dan diajarkan bagaimana cara hidup sesuai dengan syariat Islam. Kemudian dibekali dengan ilmu untuk mempertahankan diri. Dan juga dia diajarkan bagaimana juga bicara secara non formal seperti hidup di lapau gitu. Bagaimana kita berbicara itu tetap menghargai orang lain. Ya, walaupun itu tidak formal, tapi seseorang harus punya rasojo pareso. Rasonya dibawa naik, paresonya dibawa turun. Pantas atau tidak pantas kita bicara pada orang lain atau didengar oleh orang lain. Kemudian ada balerong adat, tempat di mana para teladan-teladan, tokoh-tokoh adat yang menjadi sosok panutan di kaumnya itu melakukan perdebatan untuk mencari sesuatu yang lebih baik, ya, ayahnya yang jania, sayaknya yang landai untuk kemajuan dari satu kampung. Sekarang hal inilah yang menjadi PR kita bersama, di mana di kondisi kita di Ranah Minang saat ini suraunya sudah roboh, ya, kemudian rumah gadangnya ada banyak yang terbakar, ya, dalam artian konsep rumah gadang itu sendiri sudah hilang. Kemudian lapaunya juga sudah beralih menjadi tempat-tempat dalam tanda kutip lebih banyak kemaksiatan di sana, dan balerong adatnya juga sudah pada kosong. Kenapa? Karena para tokoh-tokoh adatnya rata-rata dipikul atau dijabat oleh orang-orang yang tidak lagi mengenal kampungnya. Jadi tidak ada orang yang akan duduk di balerong, karena selesai pengangkatan penghulunya sudah pergi dan tidak kembali entah berapa lamanya gitu. Nah, jadi mari kita bersama mengembalikan identitas kita sebagai orang Minang dengan menghidupkan kembali 4 ruang diskusi ini sesuai dengan perkembangan saat ini. Walaupun pemerintah sudah memberikan himbauan ya kembali ke surau, namun dalam konsep dalam kehidupan masyarakatnya itu belum bisa kita rasakan sampai saat ini. Mungkin itu saja. Baik, setuju banget ya yang disampaikan oleh Angku Majabasa. Keluarga sih kita kembalikan kembali fungsi yang sesungguhnya, salah satunya dari ruang diskusi yang ada di Minangkabau, yakni sebagai tempat untuk bertukar pikiran gitu ya, mencari solusi, mempererat silaturahim dan juga melestarikan budaya Minangkabau. Ambil bagian sebagai orang-orang yang ikut melestarikan budaya di Minangkabau. Baik, keluarga sip, itulah pembahasan kita di dialog sosial budaya hari ini terkait dengan ruang diskusi yang ada di Minangkabau. Terima kasih Angku atas kehadirannya di sini. Ini kembali mengingatkan kita, merefresh pikiran kita, bahkan menyadarkan atau memberikan informasi yang kita nggak tahu sama sekali dulu. Ternyata Minangkabau seindah ini gitu ya. Mari sama-sama kita belajar kembali keluarga sip ya, dan saksikan terus dialog sosial budaya setiap Rabunya. Kita sudahi pembahasan di hari ini dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.